para pelajar SMP di seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini kita berjumpa dalam mata pelajaran prakarya. Di semester ini, Pak akan membimbing kalian pada mata pelajaran prakarya yang meliputi dua topik utama, yaitu kerajinan dan pengolahan. Pada materi kerajinan yang akan dibahas adalah kerajinan dengan bahan keras. Sementara pada materi pengolahan yang akan dibahas adalah pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu kerajinan dengan bahan keras. Materi kerajinan bahan keras nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian, dan masing-masing akan dibuatkan video secara terpisah. Sekarang kita akan mulai bagian yang pertama. Secara umum, materi pada kerajinan bahan keras ini nanti akan meliputi yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan keras, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras, serta yang paling banyak akan dibahas nanti adalah proses produksi kerajinan bahan keras. Sedangkan tujuan pembelajaran di bagian ini, setelah mempelajari bab 1 ini, nanti diharapkan siswa mampu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Mampu memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Mampu memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Mampu merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasikan produk kerajinan bahan keras daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan bertanggung jawab. Kerajinan dihasilkan manusia untuk memenuhi kebutuhan keseharian, namun juga dapat digunakan sebagai kepentingan ritual, terutama di Bali ya contohnya. Namun tidak sedikit pula kerajinan yang diperuntukkan sebagai pelengkap interior. Jenis produk kerajinan yang tergolong karya pelengkap interior ini adalah semua benda yang sengaja dibuat sebagai bagian interior yang bermanfaat untuk menambah keindahan. Benda kerajinan jenis ini diperlakukan secara khusus menjadi benda yang sangat bernilai, diproduksi terbatas, dan bahkan memiliki kekhasan yang terlihat sebagai kearifan lokal. Pada kelompok masyarakat tertentu seperti Bali, Sumbawa, Flores, Toraja, Batak, Dayak, atau bahkan di beberapa kawasan di Jawa, perwujudan benda pelengkap ini merupakan kerajinan yang sangat unik dan memerlukan cara penggarapan tersendiri yang juga khas dari masing-masing daerah. Sifat kerajinan yang berfungsi untuk memenuhi kepentingan tertentu ini, maka kerajinan dibuat secara sengaja guna melengkapi atau menghiasi sebuah ruang. Walaupun demikian, saat pembuatannya tidak terlepas dari norma yang berlaku sebagai kearifan lokal. Hal ini kita dapatkan hampir di seluruh wilayah Nusantara dengan jenis dan bentuk yang sangat beragam, begitu pula dengan aneka bahan yang disesuaikan dengan sumber daya alam dan buatan yang ada di setiap wilayah. Produk kerajinan sebagai pelengkap ini secara umum dapat kita kelompokkan berdasarkan kegunaannya, yakni untuk memperindah struktur bangunan, sebagai nilai tambah dari penampilan sebuah benda, merupakan pelengkap busana, dan sebagainya. Kerajinan pelengkap ini disebut juga sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias, sedangkan kerajinan yang memiliki fungsi pakai adalah dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berikutnya kita akan membahas prinsip kerajinan bahan keras. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat
serta teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras merupakan cermin dari kepiawaian perajin dalam penciptaan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap perajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba, tanpa disadari mereka mampu melakukan perubahan-perubahan kreatif. Karena sesungguhnya pembuatan peralatan dan bahan, terutama bahan keras alam dan buatan, merupakan pekerjaan manual dengan teknologi sederhana dan tidak mudah untuk diterapkan sebagai kelangsungan gaya tradisional. Perubahan-perubahan efisiensi dan praktis yang terjadi semua karena adanya permintaan pasar. Adapun prinsip pembuatan kerajinan bahan keras meliputi: yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Bahan kerajinan itu ada bermacam-macam, demikian pula teknik pengerjaannya. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang dipergunakan. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. Sebuah alat dapat mempercepat dan mempermudah produksi kerajinan. Kita harus mengenal berbagai teknik dan alat yang digunakan sesuai dengan bahan dasar yang digunakan. Kekayaan bahan dan alat produksi ini membuat hasil produk kerajinan Indonesia menjadi sangat bervariasi. Bahan kayu memiliki keunikan tekstur urat atau serat yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Oleh karena itulah, sampai saat ini orang masih mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai fungsi, baik fungsi pakai maupun fungsi hias. Prinsip yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari satu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa. Apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh penciptaan kreatif manusia. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilih sebagai berikut. 1. Produk dengan nilai fungsional. 2. Produk dengan nilai informatif. 3. Produk dengan nilai simbolik. 4. Produk dengan nilai prestis atau wibawa. Kerajinan dengan nilai fungsional itu lebih menonjolkan fungsi kerajinan sebagai sesuatu yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kerajinan keranjang rotan. Contoh yang lain mungkin adalah gelas yang terbuat dari bambu, atau bisa juga peralatan-peralatan rumah tangga lain yang terbuat dari kayu. Sementara kerajinan dengan nilai informatif itu menonjolkan informasi yang bisa disampaikan. Contohnya adalah pin dari kaleng. Contoh yang lain mungkin adalah bros atau gantungan kunci misalnya. Sementara nilai simbolik itu kerajinan yang syarat dengan simbol-simbol yang bermakna. Contohnya adalah kerajinan lukis kaca, cerita Mahabharata. Contoh yang lain juga adalah kerajinan wayang, lukis wayang di Bali mungkin. Kemudian ada juga kerajinan relief gitu ya, yang ada simbol-simbolnya begitu. Nah, sementara kerajinan dengan nilai prestis atau nilai kewibawaan itu biasanya berupa barang-barang mewah. Ya, contohnya adalah tas kulit yang mahal, bisa juga kacamata yang mahal atau jam tangan begitu. Aspek ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. Pertama, ada namanya faktor teknis. Faktor teknis ini meliputi metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu faktor ekonomis. Faktor ini meliputi pemasaran yang tahan dengan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kemudian meliputi juga kebijakan penciptaan atau hak cipta,
Nilai jual dan keberadaan suku cadang, ada sumber daya bahan dan alat, serta berikutnya adalah selera masyarakat terhadap produk tersebut. Faktor ketiga, ada yang namanya faktor ergonomis. Faktor ergonomis itu meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Faktor keempat itu faktor sains dan teknologi. Faktor ini meliputi terdapatnya unsur kebaruan atau temuan baru atau inovasi. Berikutnya, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Faktor kelima itu faktor estetika, yaitu faktor keindahan, yang meliputi menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, dan kesan atau gugahan yang ingin ditampilkan. Dan faktor yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan, yang meliputi nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Jenis bahan untuk kerajinan bahan keras itu ada bermacam-macam. Namun secara umum itu dapat dibedakan menjadi bahan keras alami dan bahan keras buatan. Bahan keras alam itu adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi maupun perairan Indonesia. Sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras alam yang kita kenal adalah kayu, bambu, rotan, dan sebagainya. Kerajinan yang terbuat dari benda keras memiliki kecenderungan kuat dan tahan lama, bahkan bertahun-tahun lamanya. Apalagi jika dirawat dengan baik, kualitasnya tidak berubah seperti pada awalnya. Kebanyakan orang memilih benda keras untuk produk fungsional yang membutuhkan penggunaan dalam waktu jangka panjang. Tentunya nilai produk kerajinan bahan keras juga mengikuti kualitasnya. Sementara bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Beragam karya kerajinan dari bahan keras buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, dan sebagainya. Kaleng berasal dari logam besi tipis yang dilapisi timah. Sifatnya ringan tapi kuat. Sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan beberapa oksida. Sifatnya transparan, tembus pandang, rentan, dan mudah pecah. Masing-masing bahan keras untuk kerajinan yang telah diuraikan tadi memiliki karakteristik tersendiri. Bahan keras alami contohnya kayu. Kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya ada mahoni, pinus, jati hitam, nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, dan sebagainya. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Juga memiliki lingkaran tahun. Tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasia, ada pula yang berat seperti jati. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu. Kecuali jati loh ya, jati tidak memuai karena perubahan suhu. Bambu memiliki karakteristik batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Memiliki ruas batang, ruas inilah yang unik, terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan memiliki karakteristik batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga, ada juga yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah cm hingga 1 cm, sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Selain itu, sifat rotan itu memiliki ruas batang namun lebih samar dibandingkan dengan bambu. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah.
Bahan keras buatan, contohnya kaca, itu memiliki karakteristik wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi, ada yang 1 mili bahkan ada yang 2 senti. Permukaannya licin dan mengkilap. Jika dilukis harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca itu dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi yang panas. Kemudian karakteristik dari logam itu terdiri dari berbagai warna, ada yang perak, emas, kemerahan, kecoklatan, dan lain-lain. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih, tipis, dan ringan. Logam itu mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Demikian anak-anak, kita telah membahas mengenai prinsip kerajinan bahan keras, juga jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Untuk berikutnya, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan berikut ini. Kemudian ikuti petunjuk selanjutnya di Google Classroom kalian. Tetap jaga kesehatan dan selamat mengerjakan tugas.